Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yayu Indrawati selaku guru pengajar Bahasa Indonesia kelas 11 Tata Busana 1, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi drama. Perkenalkan, nama saya Adinda Nuginita Aziz, nomor absen 1. Saya Dina Ramadhani, nomor absen 9. Saya Karindra Putri Syawati, absen 16. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian drama. Drama adalah sebuah cerita yang menggambarkan kehidupan atau konflik antar tokoh melalui tingkah laku dan dialog yang dipentaskan di atas panggung. Yang kedua, terdapat ciri-ciri. Ciri-ciri dibagi menjadi 6, yaitu disajikan dalam bentuk dialog, memiliki tokoh yang memerankan cerita, terdapat konflik yang menjadi inti dari cerita drama. Yang keempat, tidak ada pengulaman adegan. Yang kelima, dilakukan di atas panggung yang telah dilengkapi dengan properti pendukung. Yang keenam, dilakukan di hadapan penonton. 3, terdapat unsur yang dibagi menjadi 2, yaitu unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Yang pertama, unsur ekstrinsik, yaitu realitas yang ada di masyarakat yang masuk ke dalam teks drama. Yang kedua, unsur intrinsik dibagi menjadi 7. Yang pertama, terdapat latar atau setting, ialah keterangan tempat, waktu, dan suasana saat terjadinya peristiwa. Latar atau setting memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama, latar tempat, yaitu gambaran tempat kejadian di dalam naskah drama. Yang kedua, latar waktu, yaitu gambaran waktu kejadian di dalam naskah drama. Yang ketiga, latar suasana, yaitu gambaran suasana saat cerita berlangsung. Yang keempat, latar budaya adalah gambaran budaya tempat peristiwa atau cerita berlangsung. Tokoh adalah orang yang terlibat dalam peristiwa berdasarkan perannya. Tokoh dalam drama terdiri atas 1. Tokoh sentral atau utama. Tokoh yang kemunculannya memegang peranan sangat potensial dalam menggerakkan alur cerita. 2. Tokoh bawahan. Tokoh yang kemunculannya berperan dalam membantu menggerakkan alur. 3. Tokoh latar. Tokoh yang kemunculannya tidak berpengaruh terhadap perkembangan alur dan hanya berfungsi sebagai pelengkap latar. Berdasarkan sifatnya, tokoh dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tokoh protagonis. Tokoh utama, tokoh yang memperjuangkan kebaikan, bersifat baik, gagah atau tampan. 2. Tokoh antagonis. Tokoh yang melawan tokoh utama, bersifat jahat. 3. Tokoh tritagonis. Tokoh yang berperan menengahi tokoh utama dan tokoh lawan, tetapi kadangkala memihak salah satu dari kedua tokoh di atas. Kehadiran tokoh ini merupakan sumber konflik dalam sebuah drama. 3. Watak atau karakter adalah sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku. Watak dalam teks drama tergambar dalam dialog para pelakunya. 4. Dialog. Konflik pelaku dalam drama dikemas dengan dialog antar pelaku. Dialog memiliki 2 syarat, yaitu 1. Dialog harus dapat menunjang gerak batin atau perilaku atau perasaan atau pikiran para pelaku. Dialog harus dapat mencerminkan apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang terjadi di luar panggung. Dialog merupakan percakapan sehari-hari, bukan bahasa tulis. Dialog dalam drama adalah dialog yang dipilih dapat mewakili karakter yang mengucapkannya. Dialog yang digunakan harus jelas dan tepat sasaran. Dialog harus disampaikan secara wajar dan alamiah. Pada drama pentas, dialog dapat disaksikan secara langsung, tetapi pada drama naskah, dialog dapat dijelaskan dengan tanda baca atau petunjuk akting atau pembawaan dan petunjuk lainnya. 5. Tema merupakan inti jiwa atau ruh cerita berdasarkan sifat endingnya. Tema dapat dibedakan atas 1. Tema kesuksesan, keberhasilan, kemenangan, dan sejenisnya. 2. Tema kegagalan, penderitaan, kekalahan, dan sejenisnya. Dilihat dari lawan konfliknya, ada konflik keluarga, konflik dengan penjahat, konflik dengan masyarakat, konflik dengan penjajah, dan konflik antar negara. 6. Amanat merupakan nasihat yang secara terselubung hendak disampaikan agar diikuti atau diteladani oleh pembaca atau penonton. Nilai-nilai itu dapat berupa nilai moral, religius, sosial, atau kemanusiaan, keadilan, atau hukum politik atau kepemimpinan. Yang terakhir, alur cerita. Alur cerita atau plot dalam drama bergerak oleh adanya dialog antar pelaku. Alur cerita drama pada umumnya dapat dibagi ke dalam tahap-tahap, yaitu orientasi atau perkenalan, konflik awal, komplikasi, resolusi, atau penurunan konflik atau denouement, dan peristiwa ending. Ending akhir drama dapat dibedakan atas ending bahagia, ending sedih, dan ending mengembang. Unsur pementasan. Pementasan drama adalah bagian daripada kategori penampilan yang ditunjukkan kepada khalayak umum untuk dapat dinilai, disaksikan, sekaligus untuk dinikmati. Yang pertama ada naskah.
Naskah dalam sebuah drama dapat diartikan sebagai sebuah karangan yang isinya terdapat cerita atau lakon yang akan dijalankan dalam drama tersebut. Yang kedua, ada pemain. Pemain bisa diartikan sebagai seseorang yang memeragakan peran di dalam cerita atau yang terdapat dalam naskah. Yang ketiga, ada sutradara. Sutradara dalam sebuah drama sebagai pemimpin yang ada dalam suatu pementasan drama. Sutradara bertanggung jawab penuh terhadap segala sesuatu yang menyangkut dengan jalannya cerita dalam drama tersebut. Yang keempat, ada tata rias. Tata rias biasa sebagai seorang yang bertugas dalam make up seluruh pemain drama dan memiliki fungsi yang signifikan dalam jalannya pementasan sebuah drama. Yang kelima, ada tata busana. Tata busana sebagai bagian seseorang yang mengatur pakaian pemain seperti bahan model dan cara mengenakannya. Yang keenam, ada tata panggung. Tata panggung diartikan sebagai seseorang yang bertugas menyiapkan segala tempat para pemain memeragakan lakon dramanya. Yang ketujuh, ada tata lampu. Tata lampu dalam pementasan sebuah drama dilakukan sebagai pengaturan cahaya di panggung. Yang kedelapan, penonton. Penonton dalam pementasan drama bisa disebut sebagai pemain ketiga yang menikmati pertunjukan sebuah drama. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.